Jangka waktunya di atas 1 tahun, artinya kalau 1 tahun enggak masuk, tapi harus di atas 1, bukan sama dengan 1, tapi di atas 1. Nah, 5.000 ini bukan nilai sewanya, tapi nilai asetnya. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, ini catatan di kalian ya. Jadi maksudnya kalau misalkan kita sewa, ya, sewa rumah atau sewa ruko, jangka waktunya itu 2 tahun. Sewanya, misalkan sewanya selama 2 tahun itu cuma 100 juta gitu kan. Sewa rumah. Cuman 100 juta jangka waktu 2 tahun. Nah, jangan dilihat nilai sewanya yang 100 juta, tapi nilai aset itu sebenarnya berapa? Kan rumah tidak ada yang nilainya di bawah 100 juta atau 100 juta ya. Sekarang rumah itu bisa 500 juta. Nah, itu masuk sebagai syarat PSAK 73 itu, mencatatnya di aset hak guna. Ya. Seperti itu. Jadi nilai asetnya bukan nilai sewanya. Jadi misalkan gini, Bu, kalau misalkan kita sewa komputer 5 tahun, harganya 200 juta, masuk ROUA atau enggak? Masuk aset hak guna apa sewa dibayar di muka? Tidak bisa masuk ke ROUA atau aset hak guna. Karena apa? Nilai printer itu kan di bawah 5.000 US dollar. Gitu ya. Jadi nilai asetnya bukan nilai sewanya. Itu ya yang Ibu koreksi. Jadi 5.000 US dollar itu harga asetnya dan jangka waktunya di atas 1 tahun. Ya, baru masuk ke pencatatan ROUA atau PSAK 73. Kalau kedua syarat itu tidak terpenuhi, tetap ngejurnalnya di sewa dibayar di muka seperti kalian dulu belajar sewa dibayar di muka. Oke, gitu ya. Koreksi dari Ibu untuk materi yang kemarin. Oke, sekarang kita lanjut mengenai aset tetap, fixed asset. Sudah share screen-nya sudah keterima semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, aset tetap. Apa yang dimaksud dengan aset tetap? Aset tetap itu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Terus yang kedua, diharapkan digunakan selama lebih dari 1 tahun. Ya. Cirinya, use in operation and not jangka waktu yang lama dan biasa didepresiasikan. Ya. Proses physical substantive. Terus ada lagi tidak berlaku untuk hak penamaan reservasi tambang. Oke, itu jadi definisi dari aset tetap ya. Jadi digunakan untuk operasional, bukan untuk dijual lagi ya. Dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, satu periode. Oke, pengakuan aset tetap tuh gimana? Apakah hanya harga aset tetap aja gitu ya?
Ternyata pengakuan aset tetap itu jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Ya. Terus biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Jadi ada manfaat untuk perusahaan dan biaya perolehannya dapat diukur, ya. Jadi apa saja yang bisa masuk? Jadi bukan hanya nih harga asetnya saja, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tersebut, ya. Untuk nilai perolehan aset. Nah, terus bagaimana jika misalkan gini, perusahaan membeli aset, ya, contohnya mesin. Nah, mesin itu terdiri dari beberapa part, gitu ya, terdiri dari beberapa suku cadang, gitu ya. Terus suku cadang itu rusak. Nah, apakah pada waktu beli itu akan menjadi aset lagi atau tidak, kan gitu? Ternyata di dalam pengakuan aset tetap, misalkan satu mesin kita beli suatu mesin misalkan harga mesin itu Rp300 juta misalkan gitu kan. Nah, bagaimana nih pada waktu beli lagi spare part-nya, beli lagi motor tersebut untuk menggantikan motor yang rusak gitu kan. Bagaimana perlakuannya? Nah, ternyata boleh dianggap sebagai aset tetap penggantinya jika komponen yang rusak tadi kita likuidasi. Di likuidasi itu kita jurnal untuk dikeluarkan dari aset. Loh, bagaimana? Bukan itu satu kesatuan tuh mesin tuh 1 miliar. Gimana cara mengeluarkan asetnya? Nah, kita bisa mengeluarkan misalkan motor itu harganya diperkirakan berapa. Nah, kita keluarkan harga motornya tersebut. Kemudian kita beli yang baru lagi motor, kita masukkan sebagai aset. Gitu ya. Artinya begitu. Jadi dipretelin, maksudnya dipretelin 1 miliar itu kira-kira motor ini harganya berapa. Dari 1 miliar itu harga motor itu berapa? 300 juta. Nah, nilai 300 juta itu kita keluarkan, kita jurnal. Kita jurnal keluarkan dari aset. Ya. Akumulasi pada aset tetap gitu ya. Akumulasi pada mesin. Nah, jurnalnya kita keluarkan 300 juta. Terus kita beli lagi spare part motor, kita masukin lagi aset tetap pada aset tetap ya pada bank seperti itu ya. Jadi boleh diakui lagi sebagai aset suku cadangnya atau partnya. Itu maksudnya ya. Jadi harus dihapus bukukan dulu yang part yang dulunya baru kita akui sebagai aset kemudian. Nah, pengukuran awal aset tetap. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Ya. Nah, biaya perolehan ini terdiri dari apa aja nih? Satu, biaya yang dapat diatribusi secara langsung, bisa juga biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokal. Artinya, untuk memperoleh biaya tersebut, memperoleh aset tetap tersebut, kita mengeluarkan biaya apa saja, gitu kan? Contoh kita membeli tanah, misalkan, kita membeli tanah untuk dibangun
gedung sebagai kantor perusahaan misalkan. Nah, untuk memperoleh tanah itu bukan saja harga dari tanah itu. Misalkan kita beli tanah ke pemilik seharga 1 miliar tanahnya. Nah, di samping nilai 1 miliar, apakah ada biaya lain? Misalkan BPHTB ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Kita akui itu juga menjadi penambah aset. Terus apalagi misalkan kita beli aset itu pakai perantara, ya apa istilahnya, calo misalkan gitu ya, perantara, mediator. Nah, mediator misalkan berapa bayar mediator? 1% dari harga tanah misalkan. 1 miliar berarti 1%-nya misalnya berapa nilainya. Nah, itu menjadi nilai perolehan dari aset tersebut. Jadi, berapa nilai perolehan dari aset tanah itu? Harga tanah tersebut, plus pajak-pajak, plus kalau kita bayar notaris, plus misalkan ada biaya mediator tadi ya, atau calo gitu loh. Jadi, biaya yang mengiringi atas perolehan tanah tersebut itu kita anggap sebagai biaya perolehan ya atas aset tersebut. Kalau misalkan kita beli mesin terus ada upah ongkos kirimnya, upah nurunin dari kendaraan ke lokasi, upah membongkar seperti itu. Nah, itu boleh dimasukin sebagai nilai perolehan dari mesin tersebut. Ya. Ini yang maksud dengan nilai perolehan dari aset. Nah, ini diperjelas di sini. Biaya perolehan awal aset itu seluruh biaya terkait aset yang memiliki manfaat di masa mendatang. Aset lain yang berfungsi agar suatu aset dapat memiliki manfaat di masa mendatang. Bisa ada tambahan aset lain supaya aset ini bisa beroperasi ya. Boleh ditambahkan ke nilai aset itu. Terus ada alat yang dipasang agar pabrik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah industri. Tuh, bisa dimasukin sebagai penambah aset tersebut. Biaya setelah perolehan awal. Biaya setelah perolehan awal aset tetap. Biaya pemeliharaan dan perbaikan. Diakui beban dan dilaporkan di laba rugi komprehensif. Contohnya misalkan kita beli ruko ya. Setelah beberapa tahun kita memerlukan pengecatan lagi misalkan ya. Oh, ada plafon yang bocor misalkan. Nah, itu apakah itu menjadi penambah aset? Tidak ya. Kalau perawatan itu tidak menambah aset, tapi sebagai biaya maintenance atau biaya perawatan aset tersebut ya. Jadi langsung menjadi biaya, bukan menambah aset tersebut. Terus penggantian aset akan menambah aset jika apa? 1. Memenuhi kriteria aset, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun periode dan diukur dengan andal. Kedua, komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Nah, ini tadi yang saya contohkan ya. Misalkan mesin, partnya ada yang rusak, partnya itu dikeluarkan dari aset dengan nilai proporsional, baru yang beli barunya part yang baru dibeli lagi itu masuk sebagai aset ya, dicatat sebagai aset. Jadi part yang lamanya harus dikeluarkan dulu dari aset. Supaya apa? Supaya tidak double. Kalau tidak dikeluarkan berarti aset itu malah menambah ya nilai asetnya.
Padahal harus dikeluarkan dulu part yang lamanya. Ya. Nah, itu mengenai aset tetap dari sisi akuntansinya. Sebelum Ibu masuk ke perpajakannya, ya dari sisi perpajakannya, ada yang mau bertanya terkait dengan aset tetap dilihat dari sudut akuntansinya? Silahkan. Ada yang bertanyakan? Silvi, ngangkat tangan. Ada yang mau tanyakan, Sil? Silakan, Sil. Ya Ibu, Silvi masih kurang paham kenapa biaya perawatan itu masuknya itu diakui sebagai beban dan di laporan laba rugi ya Bu? Iya, gini Sil. Contoh yang tadi Ibu kasih contoh ya. Misalkan kamu beli mobil, perusahaan beli mobil. Mobil aset tetap ya. Vehicle, kendaraan. Ya. Kalian beli mobil, Silvi beli mobil buat perusahaan, mobil pool perusahaan lah ya. Nah, mobil itu kan setelah dibeli tidak kita diamkan ya, kita pakai operasional ya. Nah, mungkin setelah 6 bulan kan biasanya ada pemeliharaan 6.000 kilometer, 10.000 kilometer, kan gitu ya. 20.000 kilometer, kamu harus ganti oli, ya kan? Kamu cek tuh ke bengkel mengenai kaki-kakinya roda, kan kayak gitu ya. Artinya kamu melakukan pemeliharaan atas aset tersebut. Ganti oli segala macam, itu bagian pemeliharaan. Nah, ini tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Ya. Karena itu sebagai dalam rangka pemeliharaan atas aset tersebut. Ya. Kenapa harus ada biaya pemeliharaan? Karena untuk menunjang untuk oli. Apakah bisa dimanfaatkan sampai dengan 5 tahun itu kendaraan? Ya. Nah, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan itu kan bisa rutin ya, 6 bulan sekali atau bisa setahun sekali, paling cepat 6 bulan sekali lah kalau mobil itu ya. Nah, biaya itu dianggap sebagai biaya, tapi tidak menambah aset. Ya. Ada sekarang kalau menambah aset, Bu, kamu beli mobil 100 juta. Kamu ke bengkel, itu sekitar 2 juta atau 3 juta 6 bulan kemudian. Apakah menambah tuh asetnya menjadi harga 1 juta 103 juta. 6 bulan kemudian kamu ke bengkel lagi. Keluar duit 3 juta lagi. Apakah jadi bertambah tuh harga aset? Ke biaya, bukan ke nilai perolehan aset, ya. Jadi nilai perolehan diakui sebagai nilai perolehan jika di awal kamu mengeluarkan biaya-biaya pada saat memperoleh aset itu. Setelah aset itu diperoleh, kamu melakukan maintenance itu bukan masuk ke nilai perolehan aset. Nah, terus masuk ke laba rugi, jelas karena ini expense, beban perusahaan. Beban adanya di laporan laba rugi. Ya, seperti itu. Jadi pasca kamu memperoleh aset tetap, itu menjadi
expense, beban. Ya. Tapi biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat mau mendapatkan aset itu masuk sebagai nilai perolehan. Gitu ya, Sil? Jelas, Sil? Jelas Ibu, terima kasih. Oke, makasih, Sil. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Terkait yang mungkin yang poin 2 tuh penggantian aset. Tuh gimana ya, Bu ya? Nah, ini yang memang kalau yang poin 2 ini ya ada beberapa perusahaan yang mentreatmentnya berbeda. Ya. Kalau yang poin 2 ini kan dia menyebut bahwa kalau aset itu ada yang diganti gitu ya. Yang tadi mesin, motornya rusak, kita ganti. Beli motor yang baru untuk penggeraknya gitu loh. Nah, itu termasuk perbaikan atau enggak tuh, Bu? Gitu kan. Partnya ada yang diganti gitu kan ya. Nah, ada perusahaan yang mengakui itu sebagai aset, asal yaitu part yang lamanya dikeluarkan. Ya, nilai part yang lamanya dikeluarkan. Caranya ya estimasi aja. Berapa nilai part yang dikeluarkan itu? Karena dulu waktu beli mesin itu kan satu kesatuan. Harga 1 miliar tuh satu mesin. Kita nggak tahu ini harga partnya murnya berapa, motornya berapa, terus ya macam kan di dalam mesin banyak seperti itu. Kita nggak tahu part-partnya itu. Pokoknya mesin itu 1 miliar aja misal. Nah, waktu rusak kita harus estimasi motornya itu berapa kira-kira. Otomatis untuk memperkirakan itu harus ke ahlinya. Ya. Ya artinya ke engineer gitu ya, tanyakan. Kalau beli genset nih. Genset dulu saya belinya misalnya 500 juta. Terus ada yang rusak tuh motornya. Kira-kira motornya ini dengan genset KPA-nya 250 KPA, itu motornya harganya berapa sih? Tanyanya jangan ke orang accounting, tanyanya ke orang teknik mesin. Berapa? Oh, mesin genset dengan 250 KVA itu sekitar harganya misalkan 200 juta. Misalnya. Nah, kalau rusak, ya berarti 200 juta itu keluarkan dari asetnya. Jadi pada saat beli lagi motornya 200 juta itu bukan masuk ke biaya pemeliharaan ya, Sil. Bukan masuk ke biaya pemeliharaan pada waktu beli mesinnya itu. Beli motornya yang rusak tuh bukan biaya pemeliharaan. Ya. Jadi boleh dimasukkan ke dalam aset tersebut yang motornya tadi yang beli baru, tapi motor yang lamanya harus dikeluarkan dari aset. Itu syaratnya. Terus ada lagi perusahaan itu tidak melakukan seperti itu. Udahlah, saya anggap nggak masuk ke aset, saya anggap biaya. Karena saya tidak mau mengeluarkan harga dari motor tersebut. Ya. Ada yang memperlakukan perusahaan seperti itu. Jadi dia beli lagi, ya, beli lagi, dia masukkan sebagai biaya. Karena apa? Motor yang lamanya dia nggak keluarkan dari aset. Ada yang memperlakukan seperti itu. Tapi secara teori akuntansinya bahwa harusnya dikeluarkan nilai asetnya baru part yang ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ke dilihat dari sisi perpajakannya, ya.
Pada saat memperoleh aset, kan di dalamnya tadi ada nilai perolehan, ya. Biasanya terkait apa saja sih pada saat memperoleh aset tetap itu, perpajakan yang terkait itu apa saja? Ya. Nih, pembayaran atas perolehan aset. Nah, ini bisa dilihat dalam memperoleh aset itu ada komponen yang dikapitalisasi, ya. Ada komponen yang dikapitalisasi atau dibebankan, ada juga komponen tak dikapitalisasi dan tak dibebankan. Komponen yang dikapitalisasi maksudnya apa? Ini komponen yang dinaikkan menjadi nilai perolehan. Ada biaya pokok aset, artinya harga dari aset itu. Terus juga ada biaya pendukung, contohnya jasa instalasi, jasa ngangkut asetnya, ya. Itu dikapitalisasi. Terus ada PP, NBM, kan kayak gitu. Nah, ini bisa dikapitalisasi menjadi aset, bisa juga dia dibebankan atau dikapitalisasi atau dia dijadikan biaya dikeluarkan dari perolehan aset tersebut, ya. Jadi ada yang masuk sebagai menambah nilai aset, ada juga yang dibebankan atau menjadi expense. Biasanya itu PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Artinya kalau PPN masukan tidak dapat dikreditkan, maksudnya apa nih Bu? Karena di sebelahnya tuh ada PPN masukan yang dapat dikreditkan. Ah, contohnya begini, kalau PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Misalkan Silvi. Misalkan tadi Silvi. Ya. Silvi punya perusahaan, jualannya itu beras, misalkan Sil. Ya. Beras kamu jualannya. Nah, pada waktu kamu beli mobil, misalkan, kamu dikenakan PPN, ya. Mobil yang kamu beli itu kan akan menjadi aset tetap perusahaan. Kamu jualannya beras. Nah, PPN yang kamu terima, yang dipungut oleh dealer, artinya misalkan harga mobil 100 juta, kamu kenain PPN gitu ya. Anggaplah jadi harganya 111 gitu kan. Nah, PPN yang kamu terima tadi, kamu tidak dapat kreditkan. Karena apa? Kamu jualannya beras. Karena apa? Pada waktu kamu jual beras, kamu kan tidak mengut PPN ke customer, ya. Karena beras itu adalah bahan pokok, tidak dikenakan PPN. Nah, karena kamu jualannya barang yang tidak dikenakan PPN, maka pada saat kamu dikenakan PPN oleh dealer mobil, PPN kamu itu tidak bisa dikreditkan. Ya. Tidak bisa dikompensasikan. Sehingga PPN itu kamu akan menjadi menambah nilai aset tersebut atau kamu bebankan menjadi expense. Itu ya maksudnya. Beda kalau kamu jualannya bukan beras. Kamu jualannya skincare misalkan. Ya. Skincare. Kalau kamu jual itu kena PPN. Nah, pada saat kamu dapat
PPN masukan dari showroom mobil itu dapat dikreditkan, gitu ya. Nah, itu bedanya dengan yang sebelah tuh, PPN masukan yang dapat dikreditkan, ya. Nah, PPN ini, kalau tadi misalkan Silpi jualan skincare, kamu dapat faktur pajak dari showroom. Nah, ini dapat dikreditkan. Nah, kalau dapat dikreditkan sehingga PPN tadi tidak kamu masukkan sebagai penambah aset. Karena apa? Jurnalnya ini akan masuk sebagai PPN masukan, bukan ke aset jurnalnya. Ya. Kalau yang ketiga ini nih. Yang ini. Ya. Yang ini tidak menambah aset PPN yang dikenakan oleh showroom. Karena di jurnalnya nanti akan masuk ke dalam PPN masukan. Tapi kalau ini di jurnalnya tidak akan ke PPN masukan, tapi akan jurnal ke aset tetap tersebut atau ke expense. Itu ya bedanya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, ini untuk perhitungan aset tetap. Ya. CPL Bruce melakukan pembelian kendaraan secara impor menggunakan API. Angka pengenal impor ya, API itu. Dengan nilai kontrak 4.100. Perusahaan menanggung biaya asuransi, pengangkutan, asuransi 10%, pengangkutan 15%, ditambah biaya masuk 15.50 atas impor tersebut, dikenakan PPh 22, PPN dan PPNBM. Ini mungkin beli kendaraan yang mewah ya. Nah, ini kalau import rada ribet nih. Jika kurs spot berlaku 9.000 dan kurs KMK berlaku 9.800, bagaimana pencatatan dilakukan oleh CPL Bruce? Bagaimana? Gitu kan? Harga mobil 4.100, insurance tadi 10%, 410. Freight ongkos angkut ya 15%, jadi 615, sehingga totalnya 5.125. PPh 2,5% ya. Kalau impor. Saya dari sini dulu nih. Dua-duanya dilihat dari DPP-nya dulu. DPP-nya. Jadi total tadi harga mobil, insuran dan freight itu total 5.125, 800. Terus ditambah tadi ada biaya masuk 15 juta. Jadi harga DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya sebesar 65.975 ya. Terdiri dari harga mobil, insuran, freight dan biaya masuk 65. Terus berapa PPh yang harus dibayar? PPh yang harus dibayar itu 2,5% dari DPP. PPN ini dulu masih 10% ya, sekarang 11%. 11% dari 65, tadi hitung lagi. PPNBM berapa? 30% dari 65. Jadi kita harus mencari dasar pengenaan pajaknya dulu ya. Jadi kalau impor itu dasar pengenaan pajaknya dari harga barang, kalau ada insuran, freight ini pasti ada ya. Biasanya kalau impor tuh pasti ada insurannya ya. Ditambah dengan bea masuk, itu dasar pengenaan pajak ya. Jadi ini nih nilai asetnya nih ya. 65 ditambah PPNBM nih. Kalau PPNBM-nya mau dimasukin sebagai aset ya, 65 ditambah 19 ditambah ini 6,5 ditambah PPh-nya, itu menjadi aset ya. Nilai perolehan aset. Nah, ini nilai kendaraannya tuh harganya jadi segini nih
Ya. Jurnalnya kendaraan ya. PPN masukannya tidak ada. Terus, nah ini mengenai penyusutan terkait dengan aset tetap itu tidak jauh dari depresiasi ya, penyusutan. Aset tetap itu pasti ada penyusutannya. Nah, menurut Undang-Undang PPH ya, bahwa metode yang digunakan yang diakui oleh pajak ya, ada dua metode, yaitu garis lurus dan saldo menurun ya, yang diakui oleh pajak. Garis lurus itu kalau bangunan harus garis lurus, tidak ada metode saldo menurunnya ya. Tapi selain aset bangunan ya, itu boleh menggunakan garis lurus dan metode saldo menurun ya. Nah, biasanya perusahaan banyaknya menggunakan metode garis lurus ya, karena lebih simpel perhitungannya ya. Jadi hanya dua yang diakui oleh pajak, saldo menurun dan garis lurus. Nah, ini masa manfaat dari aset tetap ya. Berbeda dengan komersil. Komersil itu biasanya ditentukan oleh kebijakan perusahaan ya. Tapi kalau perpajakan dia menentukan sendiri. Jadi dia kelompokin aset itu ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Non bangunan ya. Kelompok 1 biasanya terbuatnya bahannya itu dari kayu, plastik. Kelompok 2 itu dari besi. Kelompok 3, 4 itu biasanya pertambangan ya. Mesin-mesin pertambangan gitu. Nah, ini udah ditentukan umur ekonomisnya. Kalau kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Nah, ini tarif-tarifnya ya, tarif penyusutan garis lurus maupun saldo menurun. Nah, kalau bangunan hanya dikenal dua, permanen dan non permanen. Nah, biasanya permanen itu dari beton, sehingga mempunyai umur 20 tahun. Tapi kalau non permanen tidak dari beton. Ya, makanya umurnya lebih pendek 10 tahun. Nah, itu tarifnya. Bu, boleh nggak komersil itu 5 tahun? Boleh, kalau komersil itu bebas ya, biasanya kebijakan dari perusahaan, mayoritas 5 tahun ya. Nah, terus nanti gimana Bu? Berbeda dong, betul. Nanti besarannya, biaya penyusutannya itu akan berbeda secara komersil dan secara pajak. Nah, terus gimana? Boleh nggak? Boleh. Sehingga ada yang namanya nanti itu koreksi fiskal ya. Jadi secara komersil boleh kalian menyusutkan berapa, tapi tetap pada saat pelaporan SPT badan kalian harus ngikutin aturan pajak, sehingga ada yang namanya koreksi fiskal atas penyusutan ya, tetap dikoreksi. Kalau terlalu gede biaya penyusutannya akan dikoreksi seperti itu ya. Itu dari sisi penyusutannya. Nah, terus penyusutan, sampai dengan penyusutan dan ini perolehan aset dari sisi perpajakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Nah, terus ada nih di perusahaan itu yang namanya revaluasi aset. Apa sih Bu? Gitu kan? Revaluasi aset. Jadi semenjak kita mengerti IFRS ya, boleh tuh aset
direval, dinilai kembali, ya. Jadi misalkan gini, bangunan kita susutkan 10 tahun. Gitu. Artinya setelah 10 tahun nilai bukunya 0 kan? Pertanyaannya secara pasar, bangunan itu masih punya nilai tidak? Setelah 10 tahun. Nah, di pasar, bangunan itu masih laku nggak? Ya pasti masih laku, ya. Malah tanah bangunan semakin lama semakin mahal. Nah, berarti nggak sesuai dong, Bu. Nilai bukunya 0, tapi di pasar malah tambah mahal. Betul. Makanya IFRS ya membolehkan tuh perusahaan mereval, menilai kembali itu asetnya. Dinilai sesuai dengan harga pasarnya. Ya. Siapa yang boleh menilai? Tidak boleh perusahaan yang menilai, tapi ada konsultan sendiri untuk menilai berapa sebenarnya nilai bangunan tersebut. Nah, itu namanya revaluasi. Nah, dari sisi pajak boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sini, ya. Revaluasi dilaksanakan untuk dapat memberikan penyajian laporan keuangan yang reliable, ya, real, sesuai dengan kondisi nilai wajar atas aset perusahaan. Atas revaluasi aset dikenakan tarif pajak 10% bersifat final. Nah, berarti boleh kalian melakukan reval, tapi ingat ya, ada pajak yang harus dibayar. Ya, seperti itu. 10% tarifnya. Ya. Terus pada saat mereval juga diperolehnya izin dari Menteri Keuangan, ya. Dan reval itu boleh dilakukan setiap 5 tahun sekali kalau mau mereval aset. Ya, itu ketentuan dari perpajakan. Nah, ini mengenai pembatasan reval, maksudnya supaya tiap perusahaan tidak mereval terus, tetap reval gitu ya, karena revaluasi aset akan menaikkan nilai asetnya perusahaan, sehingga ini dibatasin, ya. Aset tetap yang telah dikenai revaluasi fisik tidak diperbolehkan untuk dialihkan atau dijual, ya. Tidak boleh tuh setelah direval kalian jual gitu. Ini itu syaratnya. Jadi boleh kalian mereval tapi nggak boleh dialihkan, ya, artinya dijual gitu ya. Dengan kecuali ya ini ada 3, pengalihan yang bersifat force major, pengalihan dalam rangka penggabungan artinya merger, ya, boleh baru. Terus atau asetnya rusak berat tidak bisa diperbaiki, ya. Kalau ternyata ketahuan melakukan pengalihan atau dijual, ada tuh kena denda, ya, sanksi 15% ya sanksinya. Itu ya. Itu terkait dengan aset tetap, ya. Tadi kita ngomongin akuntansinya, terus pajak-pajak yang ada pada saat menilai perolehan aset, terus bagaimana mengenai umur ekonomisnya aset dari sisi perpajakan, termasuk tarifnya, ya, dan termasuk mengenai revaluasi aset. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu absen dulu ya. Ini belum absen. Tolong diperhatikan, Ibu nggak mengulang lagi ya, namanya karena cukup lumayan banyak. Ibu akan panggil kelas A dulu, siap-siap ya. Langsung jawab. Anissa ada? Hadir, Bu. Oke. Ibnu Malik? Hadir, Bu, hadir. Enggak ada? Hadir, Oke. hadir. Cepet ya jawabnya ya. Ria Angelina? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ria Angelina. Oke. Cindy? Hadir, Ibu. Cindy? Oke. Hadir, Ibu. Romi? Hadir, Bu. Hadir. Alisa?
Oke, jangan lama-lama jawabnya. Amelia, kalau nggak ada jawaban Hadir, Ibu Bu. anggap nggak hadir Amelia nih. hadir. Amelia, Amelia oke. hadir, Bu. Sadiatul Uyun, nggak ada. Denny Daud, Hadir, Bu. nggak ada. Denny hadir, Bu. Oke. Ratna, Hadir, Bu. oke. Lola, Hadir, Ibu. Diva, nggak ada. Nafa, Nafa hadir, Ibu. Ardelia, nggak ada. Zikri, nggak ada. Rahmawati, nggak ada. Saskia, Hadir, Bu. oke. Andini, Andini hadir, Ibu. oke. Hansa, Hadir, Bu. Tri, Hana, Hadir, Bu. Hadir. oke. Deden, Hadir, Bu. Dalal, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Ibu. Dewi Nurma, Hadir, Bu. Nafila, Hadir, Ibu Nafila. oke. Dinda, Dinda hadir, Bu. Tiara, Tiara hadir, Bu. Cika, nggak ada. Ridwan, Ridwan hadir, Bu. oke. Novia Sri, Novia hadir, Ibu. oke. Jamalul Fahmi, Hadir, Bu. oke. Kelas A udah semua, kelas B ya. Inesia, Ibu maaf tadi. Inesia ada? Nggak ada. Risna, Rizna apa Rizna, Ibu? Mohon maaf. Risna Halimatur Rosida, Irma, nggak ada. Nabila, Hadir, Bu. oke. Diah Ayu, Dia Ayu hadir, Ibu. oke. Anissa Ramadini, Hadir, Bu. Zikri Nur, nggak ada. Tina Suhita, Jauja, nggak ada. Cindy, nggak ada. Winda, Indi apa, Bu? Maaf, Bu. Cindy Hadir, Ibu Maudina. Winda. Winda ada ya? Oke. Ada Ibu Muhammad Winda. Imam, Hadir, Bu. oke. Supina, Supina hadir, Ibu. oke. Linova, nggak ada. Nazia, Hadir, Bu. oke. Suci, nggak ada. Adisti, Hadir, Bu. Ukung, Hadir, Bu. oke. Rizna, Rizna hadir, Bu. Andini, Hadir, Ibu. Cindy Andriani, Hadir, Bu. Noya, Ya hadir, Ibu. Aril, Hadir, Bu. Aisyah, Aisyah hadir, Ibu. Lydia, nggak ada. Nazwa, Hadir, Bu. Mona, nggak ada. Nur Ain Tania, Hadir, Bu. Sri Ayu, nggak ada nih Sri Ayu. Dewi Sekar, Hadir, Bu. Nia Nurul Aini, Nia hadir, Bu. Sandi, Sandi hadir, Bu. oke. Sri Ayu nih nakal nih. Restu, nggak ada. Rinali, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Rina hadir. Bu. Rinali ada ya. Hana, Restu ada, Bu. Hadir, Bu. Ya. Hana. Hana, ada, oke. Hadir, Bu. Bulan, nggak ada. Dian, Nabila Tunisa, Agil, Christine, Hadir, Bu.
Kristina hadir, Ibu. Oke. Imelda?